teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-91. Setelah pesta malam bersama wanita penghibur, Drik dan Lolo terbangun di pagi hari tanpa busana sehelai pun. Lolo meraba-raba kasur di sebelahnya kosong, dan dia langsung membuka matanya dan kaget dia terbangun di atas kasur sendirian berbalut selimut. Kemana itu si Rika? Kok saya sendirian saja? Gumam Lolo. Lolo masih sedikit sempoyongan karena terlalu banyak meminum alkohol, sampai dia tidak sadar dan tidak mengetahui apa yang ia sudah lakukan bersama Rika. Masih sedikit pusing ini kepala. Gara-gara bos terlalu banyak membeli minuman, aku juga meminumnya tanpa takaran dan paling banyak. Gumam Lolo. Ketika Lolo menatap ke arah dekat jendela, betapa terkejutnya dia melihat ada seorang laki-laki yang bertelanjang dada sedang merokok. Lo siapa itu? Tanya Lolo dengan terkejut. Saat dia membuka selimut dan di sampingnya ada wig panjang berwarna hitam. Jangan-jangan dia Lady Bo, kata Lolo dalam hati. Lolo pun mencoba memberanikan dirinya untuk memanggil laki-laki yang terlihat sangar dan badan penuh tato serta berbulu yang ada di kamar hotelnya itu. Hei, siapa kamu? Ngapain kamu masuk ke kamarku? Mana si Rika? Tanya Lolo. Aku Rika bang. Sejak tadi malam kita memang berduaan di kamar ini. Sahut Rika dengan kemayu. Lolo terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh pria itu. Kamu bukan Rika tapi Riko. Sialan, kau telah menodaiku. Apa yang telah kita lakukan tadi malam? Tanya Lolo dengan kesal. Abang lupa ya, kan tadi malam kita sedang bersenang-senang dengan penuh mesra sampai bermandikan keringat. Kau juga sangat menikmati gaya permainanku di atas kasur. Sahut Rika. Aku tidak menyadarinya, karena aku sedang mabuk berat. Sekali dah saya ini. Judulnya beli kucing dalam karung ini kalau kayak begini. Kata Lolo dengan wajah lemas dan jijik. Ini judulnya kisah cinta satu malam bang. Kau sangat perkasa sekali bang. Aku jadi ketagihan. Kata Riko. Bangsat jeti aku mengebor lubang taya tadi malam. Jangan-jangan bos Drik di sebelah juga adu mekanik sama batang. Kata Lolo dalam hati. Keluar kamu dari sini, saya mau muntah melihat kamu. Dasar manusia rakitan. Kata Lolo dengan marah. Saya manusia jeti jadian bang. Kalau malam berubah menjadi kupu-kupu malam. Biar begini juga abang tetap menikmatinya tadi malam. Sahut Rika. Lolo semakin jijik mendengar perkataan lelaki itu. Dia ingin segera meninggalkan kamar itu secepatnya. Kalau begitu aku kabur saja. Gumam Lolo. Lolo pun memasang pakaiannya, lalu menuju pintu kamar ingin keluar dari kamar hotel dan berniat menggunakan langkah 1000. Namun saat dia sudah memegang gagang pintu, Riko pun dengan gerak cepat menyergap tubuh Lolo dan memeluknya dengan erat sambil menggoda. Mau kemana bang? Ayo kita main satu ronde lagi. Aku jamin aku akan main lembut biar abang merasakan kenikmatannya juga. Kata Riko. Lolo berteriak ketakutan dan berontak ingin melepaskan pelukan Riko yang begitu berurat. Tidak. Aku tidak mau. Tolong jangan sentuh aku lagi. Teriak Lolo memohon. Sedangkan di sebelah di dalam kamarnya Grik. Dia juga terbangun dan tersadar dan melihat wujud asli Maria yang menemaninya semalaman. Sudah bangun ya sayangku. Kata Maria. Hah? Siapa kamu? Berani-beraninya kamu masuk ke kamarku tanpa izin. Mana si Maria yang tadi malam bersamaku? Tanya Grik. Akulah Maria itu sayang. Ini sudah siang makanya aku berubah menjadi Mario. Sahut Maria. Mendengar perkataan lelaki tersebut Gris sama terkejutnya dengan Lolo. Pantas saja tadi malam kau begitu kuat mengangkat tubuhku yang besar ini. Rupanya kau seorang waria berotot. Kata Grik. Kami ini adalah Lady Bow om sayang. Bagaimana pelayananku tadi malam sangat memuaskan bukan? Tanya Mario. Bajingan. Aku kira kamu wanita sungguhan. Sial dah aku memasukkan barangku ke lubang tai. Ini gara-gara si Lolo sialan yang mengajak minum terlalu banyak hingga aku tak sadar apa yang telah aku lakukan tadi malam. Kata Grik. Jangan marah-marah dong om tampan. Nanti cepat tua. Sahut Mario. Kamu berani mengelabuiku, awas saja akan ku kasih kau pelajaran. Kata Grik hendak mencekik leher Mario. Ampun om jangan sakiti saya. Mohon ampuni saya. Kata Mario dengan wajah ketakutan. Kalau begitu kau yang harus membayar semua biaya hotel ini, termasuk kamar anak buahku yang di sebelah. Kalau tidak kau akan ku gantung di tiang listrik. Kata Grik dengan muka sangarnya. Iya om, nanti saya yang akan bayar. Sahut Mario. Lalu Grik pergi meninggalkan kamar itu dan menuju kamarnya Lolo untuk mengajaknya pulang. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar dari luar kamar Lolo. Siapa itu? Tunggu sebentar ya. Lepaskan pelukannya woi, saya mau buka pintu. Kata Lolo mencari alasan agar terlepas dari pelukan wanita jeti-jadian itu. Jangan-jangan si Lolo masih menikmati waria itu, lama sekali buka pintunya. Gumam Grik. Lolo membuka pintu. Untunglah bos datang, akhirnya saya selamat. Saya mau diperkosa ini sama siluman. Kata Lolo. Alasan saja kamu ini tidak mau sama dia. Kau kan pecinta Lady Bow berbatang. Kata Grik mengejek. Enak saja bos ini bilang seperti itu, adu batang apa enaknya? Jangan-jangan bos tidur sama Lady Bow juga. Kata Lolo.
Iya loh, kita sama. Aku tidur dengan banci juga. Eits banget, kita bukannya belah duren tapi malah belah pisang. Kata Greg. Ayo kita segera pergi dari sini, bos. Pantat saya sudah sakit ini, sepertinya tadi malam ada sesuatu yang masuk dan menusuk dari belakangku. Kata Lolo. Ayo, untuk biaya check-in nanti dibayar sama Rika. Ini pantatku juga sakit, bisa-bisa mampet ini buang air besar. Sahut Greg. Hahaha, pasti merah-merah itu warna pantat bos. Kata Lolo mengejek. Brengsek kau ini. Lihat kau juga, itu di leher banyak merah-merah seperti diisap vampire. Sahut Greg. Sial dah kita, bos. Ayo cepat-cepat kita pergi dari sini. Kata Lolo. Hei banci, sialan, kami pulang dulu. Kata Greg. Aduh, om ini tega sekali meninggalkan kami. Ya sudah, kalian pulang saja sana. Kapan-kapan order kami lagi ya. Kata Riko dengan nada khas banci. Menjijikan. Kami tidak akan mau lagi yang kayak kamu. Sahut Greg dengan ketus. Lalu mereka berdua meninggalkan kamar hotel dengan mood yang hancur dan kecewa. Kapok dah saya kalau begini, bos. Harus lebih hati-hati lagi nyari kupu-kupu malam. Karena waria di sini begitu sama persis dengan wanita asli. Kata Lolo. Makanya kita harus lebih teliti lagi, jangan sampai kita beli kucing dalam karung. Ayo kita segera pulang sebelum penyamaran kita diketahui oleh orang. Kata Greg. Baik bosku, sakit ini berjalan lubang pantat, saya rasanya seperti dicubit. Sahut Lolo. Dasar lemah kau. Aku saja yang ditusuknya berkali-kali masih kuat. Kata Greg. Punya bos kan besar lubangnya beda, seperti punyaku rapat seperti perawan. Sahut Lolo. Aku tidak menyangka mereka itu seorang pria. Wajah dan tubuhnya menyerupai wanita asli, bohai dan mulus. Kata Greg. Iya benar bos, mukanya juga imut sekali kayak pantat bayi. Sahut Lolo. Tapi pas sudah jadi pria mukanya kayak pantat setan. Kata Greg. Gara-gara bos ini mengajak ke bar itu. Ternyata di sana semua isinya wanita jadi-jadian. Kata Lolo. Kurang ajar kau, saya kan tidak terlalu mengenal tempat ini. Kau juga bodoh, tidak bisa membedakan mana wanita jadi-jadian mana wanita asli. Jetty apes gini deh. Sahut Greg dengan emosi. Ampun bos, jangan marah-marah dong. Ini kan bukan salah saya sepenuhnya. Bos juga tidak bisa membedakan mana wanita asli dan tidak. Kata Lolo. Saya lebih tua dari kamu. Wajar mata saya salah menilai. Sedangkan kamu lebih muda dari saya. Ikutan salah menilai juga. Omel Greg tidak mau disalahkan. Tapi bos, kalau boleh jujur, waria di sini memang super cantik, susah bos membedakan kalau dilihat dari wajah dan body. Kata Lolo. Dasar kau ini. Mari kita istirahat dulu, menenangkan diri di dalam. Sepertinya saya sangat trauma dengan kejadian ini. Kata Greg. Bab ke-92. Hari ini Rick akan mengunjungi klub sepak bola miliknya. Dan sekaligus mengadakan rapat dengan para petinggi klub. Rick terlebih dahulu menemui Daron dan akan menunjuknya sebagai presiden klub Nayan FC. Dari hasil pemeriksaan dari tim investigasi yang sudah dikirim Rick beberapa waktu lalu, telah ditemukan beberapa oknum pejabat yang terlibat korupsi. Rick memutuskan untuk merubah struktur organisasi klub serta merombak sistem manajemen baru. Kedatangan Rick sebagai pemilik klub baru membuat banyak perubahan dengan kebijakannya. Ketegasan dan ketatnya pengawasan Rick memberikan dampak positif bagi klub, yang akan menghilangkan semua hambatan yang sudah membuat klub sulit berkembang dan maju. Sebagian pejabat tinggi dipecat dan ada juga yang mengundurkan diri karena terbukti bersalah, telah melakukan korupsi yang mana membuat neraca keuangan klub terganggu. Rapat kali ini juga membahas tentang transfer pemain yang akan diproyeksikan pada musim depan setelah Liga Domestik berakhir. Rick berniat akan membeli pemain bertahan milik Omel FC, rival utama mereka. Selain pemain bertahan dari lokal, Rick juga berniat ingin membeli pemain mahal dari beberapa klub elit berbagai negara. Nama-nama yang sudah menjadi incaran akan dibidik oleh Rick untuk segera dibeli dengan harga yang sangat mahal, karena Rick ingin menguasai Liga Domestik, dan akan membuat klubnya itu menjadi klub terkaya dengan pemain bertabur bintang yang akan siap berkompetisi musim depan. Dengan target juara Liga Domestik serta Liga Champions dan juga juara dunia antar klub. Rick tidak main-main anggaran yang akan dia gelontorkan sebesar triliunan, siap untuk menunjang klub dengan transfer pemain bintang dunia. Rick memerintahkan Blackwell untuk menghubungi agen dan akan menjalin kerjasama dengan berbagai klub untuk bernegosiasi dengan daftar nama pemain yang menjadi incaran. Beberapa pertandingan lagi musim akan berakhir, tuan. Sepertinya klub kita akan susah untuk mempertahankan posisi di puncak klasemen. Karena para pesaing kita di posisi kedua dan ketiga sudah mengejar poin kita dan memperoleh poin yang sama. Kata Blackwell. Iya pak, kita masih unggul selisih gol sehingga masih bertengger di posisi atas. Nanti panggil manajer klub untuk berbicara empat mata di ruangan ini setelah rapat kita selesai. Aku ingin membahas strategi permainan dengan manajer. Kata Rick. Baik tuan, apakah asisten pelatihnya juga dilibatkan? Tanya Blackwell. Iya, sekalian juga, untuk mempertahankan posisi puncak klasemen kita harus mempunyai strategi baru, karena liga ini begitu ketat persaingannya. Sahut Rick. Jadi bagaimana dengan sistem manajemen baru kita? Banyak posisi yang kosong setelah beberapa petinggi yang dicopot. Tanya Daron. Untuk itu tenang saja. Saya sudah mempersiapkan orang-orang baru yang sudah saya seleksi dan akan siap mengisi posisi tersebut dan siap bekerja. Mungkin butuh waktu sepekan lagi untuk menyelesaikan proses administrasinya. Sahut Rick. Syukurlah Rick, kamu memang jenius, mampu menjaga stabilitas klub dan bisa membuat klub ini keluar dari kondisi krisis. Kata Daron.
Iya, keputusan yang sangat berani dari Tuan Rick juga tidak kalah luar biasa. Sahut Blackwood. Kamu sangat hebat Rick, tidak salah klub ini jatuh di tanganmu. Kata Daron. Terima kasih Pak. Kalian juga semua luar biasa sudah memberikan yang terbaik untuk klub ini dan sangat berdedikasi. Aku harap kita terus konsisten dan kerjasamanya untuk membangun klub ini menjadi lebih maju. Sahut Rick. Semoga saja musim depan kita bisa memborong semua gelar juara yang paling bergengsi. Kata Blackwood. Pasti bisa Pak, kita harus yakin dengan kehadiran Rick. Akan menjadi angin segar bagi kita dengan perubahan-perubahannya yang revolusioner membuat tim manajemen kita menjadi lebih baik. Yang akan mempengaruhi sebuah permainan sepak bola tim kita. Sahut Daron. Iya Pak. Target kita untuk menjadi juara dan berprestasi pasti tidak terlalu sulit jika manajemen dalam dan luar lapangan bekerja dengan sangat bagus. Sahut Rick. Bagaimana dengan akademi sekolah bola milik kita Rick? Kita sudah banyak memiliki pemain muda namun tidak ada yang bisa menembus tim senior. Tanya Blackwood. Terus kita kembangkan bakat muda, nanti beberapa pemain yang potensial akan kita jual ke klub lain. Untuk sebagai pemasukan dan sebagiannya akan kita pinjamkan ke klub lain. Jika sudah mengalami perkembangan, maka kita akan pulangkan. Kata Rick. Baik Tuan Rick, kami akan laksanakan semua kebijakanmu dengan baik. Sahut Blackwood. Nanti program baru untuk Akademi Sekolah Pembinaan Pemain Muda kita akan saya buatkan. Dan saya akan langsung menghubungi tim pelatih pemain muda juga untuk memberikan briefing. Kata Rick. Baik Pak. Kata Blackwood. Kalau begitu kita akhiri dulu rapat kali ini. Nanti kita akan atur jadwal untuk mengadakan rapat kembali. Kata Rick. Rick pun mengakhiri rapat dan berkeliling stadion serta mengecek akademi sekolah bola dan melihat para pemain junior berlatih. Kemudian Rick kembali ke ruangannya dan memantau para pemain incarannya sedang bertanding dari live streaming. Di tempat lain, walau semua teman Melissa waktu SMA tidak ada yang tahu nomor Rick yang sekarang. Dia tidak kehabisan akal, dia mencoba menghubungi Rick melalui sosial media. Pasti Rick akan membuka sosial medianya suatu saat. Gumam Melissa. Namun dia merasa tidak puas karena tidak sabaran menunggu balasan dari Rick. Dia mencoba menghubungi Antonio. Ternyata terhubung namun tidak diangkat oleh Antonio. Melissa sangat senang. Setidaknya dia masih memiliki kontak orang terdekat Rick. Mungkin Antonio sedang sibuk sekarang, tidak apa-apa. Yang penting nomornya aktif sehingga aku bisa menghubungi Antonio kapan saja untuk mendapatkan kontaknya lagi. Gumamnya lagi. Melissa merebahkan dirinya dan kemudian terlelap. Keesokan paginya, Melissa langsung menghubungi Antonio. Namun Antonio tidak mengangkat telepon darinya. Merasa tidak puas, Melissa mencoba terus hingga Antonio mengangkat teleponnya. Halo Ton, ini aku Melissa. Kata Melissa. Ada apa kamu menghubungiku? Tanya Antonio langsung. Ton, aku mau minta kontak Rick dong. Kata Melissa. Buat apa kamu mau minta kontak Rick? Tidak puas waktu reuni kau menghina-hina Rick? Tanya Antonio. Aku mau minta maaf Ton dengan Rick. Iya, aku tahu dulu itu aku salah. Makanya aku sekarang ingin meminta maaf langsung dengan Rick. Kata Melissa. Aku tahu kenapa sekarang kau jadi ingin minta maaf kepada Rick. Pasti sekarang kamu tahu kan kalau Rick yang sekarang sudah sukses dan kaya. Kalau Rick masih miskin, mana mungkin kamu mau minta maaf. Kata Antonio langsung. Bukan begitu Ton. Aku ingin minta maaf tulus dari hatiku langsung loh. Sahut Melissa. Sudahlah Mel. Jangan ganggu Rick lagi. Dia sudah bahagia dengan kekasihnya. Sudah ya, aku sibuk. Kata Antonio langsung mematikan sambungan telepon. Kurang ajar nih Antonio. Dia tidak mau memberikan kontak Rick. Rupanya aku harus berusaha sendiri agar Rick kembali ke pelukanku. Tapi aku harus kemana? Aku tidak tahu di mana Rick tinggal sekarang. Tidak mungkin kan Rick masih berada di pantai sedangkan pembukaan tempat wisata itu sudah berakhir. Kata Melissa bingung. Bab ke-93. Setelah peresmian tempat wisata kemarin, setiap hari ada banyak sekali pengunjung yang berkunjung ke tempat wisata milik Rick. Ada banyak juga para pengusaha dan pejabat negara yang menginap di bungalow hingga penuh setiap hari. Saking banyaknya yang mau menginap, mereka harus reservasi sebelum datang. Dengan banyaknya yang menginap di bungalow milik Rick, maka pemasukan keuangan Rick semakin banyak. Pengelolaan tempat wisata tersebut, Rick serahkan kepada Antonio. Dan hari ini Rick kembali melanjutkan aktivitasnya untuk mengurus klub sepak bolanya. Rick akan didampingi Merung untuk menemaninya. Selamat pagi Bos Rick. Sapa Merung. Pagi juga Rung. Ceria sekali kamu pagi ini, mukamu sampai berseri-seri begitu dan kau terlihat sangat tampan. Kata Rick. Bisa aja nih mujinya Bos. Jadi terbang tinggi rasanya diriku dengan pujian maut Bos. Sahut Merung. Iya, kamu sungguh terlihat tampan. Coba lihat dirimu sangat pagi begini sudah berpakaian sangat rapi dengan jambul burung pelatu kamu yang begitu khas. Kata Rick. Iya dong Bos, kan Anda tadi malam menyuruhku untuk menemani ke kantor klub Nayan. Jadi pagi-pagi aku sudah bangun agar tidak telat. Sahut Merung. Bagus. Kau orang yang paling disiplin, aku sangat menyukai kinerjamu. Pertahankan terus ya. Kata Rick. Demi kesenangan Bos, aku harus disiplin. Kata Merung. Kalau begitu tunggu sebentar ya, aku mau bersiap-siap dulu. Kata Rick. Siap Bos, Anda tidak ngopi dulu. Ritual pagi rutin Anda jangan dilupakan. Kata Merung. Oh iya, kalau begitu tolong ya buatkan saya kopi hitam, gulanya sedikit saja seperti biasa. Kata Rick. Tenang Bos, kopi less sugar segera meluncur.
Tak perlu banyak gula karena bos itu sudah manis. Goda si Merung. Kamu ini ada-ada saja. Kita ngopi 10 menit. Lalu setelah itu kita langsung berangkat. Perintah Rick. Siap bosku. Sahut Merung. Merung pun menuju pantry untuk membuat 2 cangkir kopi hitam lalu bertemu dengan pelayan dapur. Pagi Merung. Mau membikinkan kopi buat Tuan Rick ya? Tanya pelayan. Pagi juga. Iya nih bro. Biasa kopi hitam andalan bos kita. Sahut Merung. Biar aku saja yang membikinkannya bro. Nanti kau yang mengantarkannya. Tawar pelayan. Terima kasih bro biar aku saja. Ini perintah langsung dari bos Rick katanya mau kopi buatanku. Sahut Merung. Ya sudah bro. Silahkan bikin dulu gula dan kopinya ada di dalam lemari atas ya. Kata pelayan. Oke bro. Kopi hitam kupu-kupu memang sangat nikmat jika dinikmati di pagi hari. Aku setiap hari selalu ngopi. Kata Merung. Iya bro tanpa kopi seperti ada yang kurang. Begitu bagi pecinta kopi mengawali pagi hari. Sahut pelayan. Kamu gak ngopi juga bro? Tanya Merung. Tidak bro. Aku kalau pagi minum teh saja kadang air putih juga. Sahut pelayan. Kalau aku sama seperti bos Rick. Pagi hari tanpa kopi tidak semangat rasanya. Kata Merung. Kau pecandu kopi juga rupanya. Kalau bisa sebelum minum kopi pagi hari kau harus sarapan dulu biar tidak mek. Kata pelayan. Iya bro. Tenang saja saya sudah sarapan roti dan telur kok jadi aman nih dari asam lambung yang berlebihan. Sahut Merung. Baguslah bro. Kalau begitu saya mau lanjut kerja dulu ya. Kata pelayan. Oke my bro. Semangat ya kerjanya. Kata Merung. Oke kawanku. Selalu semangat dong. Sahut pelayan. Merung pun selesai membuatkan 2 cangkir kopi yang akan dinikmati bersama Rick. Nah ini bos kopi hitamlah sugarnya dibuat dengan cinta. Kata Merung. Kau ini bisa saja Rung. Terima kasih ya sudah membuatkanku kopi. Dari kejauhan sudah tercium aroma wangi kopinya. Kata Rick. Sama-sama bos. Silahkan dinikmati kopi hitam kupu-kupu. Kata Merung. Mereka pun duduk di depan teras rumah menyeruput kopi bersama-sama. Setelah kopi habis Rick pun mengajak Merung untuk berangkat. Mereka berangkat ke kantor klub Nayan FC. Saat berhenti di lampu merah Rick melihat ada Dodo yang tengah berjalan di pinggir jalan. Rick hendak keluar dari dalam mobil. Bos mau kemana? Kok hendak turun? Tanya Marong. Aku mau turun sebentar untuk menghampiri anak itu. Nanti kalau lampunya sudah hijau dan aku belum kembali, kamu parkir saja di depan minimarket itu. Jawab Rick. Baik bos. Kata Merung. Rick turun dari mobil dan langsung memanggil Dodo. Dodo. Teriak Rick. Dodo yang merasa namanya dipanggil celingak-celinguk mencari siapa yang memanggil dia. Saat Dodo melihat yang memanggil dia ternyata Rick. Dodo langsung menghampiri Rick. Mau kemana kamu Du? Tanya Rick. Hei om, aku disuruh bibi buat antar makanan buat paman. Kata Dodo sambil menunjukkan kantong kresek hitam berisi 2 bungkus makanan. Memang paman kamu kerja di mana? Tanya Rick. Di sebelah sana om. Kata Dodo sambil menunjuk tempat kerja pamannya yang lumayan dekat dengan lampu merah itu. Rick melihat ke arah yang Dodo tunjuk. Ternyata sebuah proyek pembangunan gedung. Kamu cuma jalan kaki dari rumah ke sini? Tanya Rick. Karena Rick tahu jarak dari rumah Dodo ke tempat kerja pamannya yang ditunjuk oleh Dodo tadi itu sangat jauh. Iya om aku jalan kaki. Aku takut kalau pakai sepeda nanti ditabrak orang. Sahut Dodo. Jalan kaki juga sangat berbahaya Du untuk kamu. Kenapa tidak bibi saja yang mengantarkan makanan untuk paman? Tanya Rick. Kata bibi kalau aku mau makan. Aku harus mau disuruh-suruh dulu om. Kata Dodo polos. Rick terkejut mendengar perkataan-perkataan anak kecil itu. Apakah kamu sudah makan? Tanya Rick. Belum om. Setelah pulang dari mengantar makanan ini, aku baru boleh makan. Om aku antar makanan ini dulu ya buat paman. Kasihan paman nungguin makanan ini. Paman belum sarapan saat berangkat kerja. Kata Dodo. Itu di dalam kantong kresek kok ada 2 bungkus makanan. Tanya Rick. Iya, buat yang satu buat dimakan paman sekarang dan yang satu buat dimakan nanti siang pas paman istirahat. Kata Dodo. Kamu setiap hari mengantarkan makanan buat pamanmu? Tanya Rick lagi. Setiap hari selama paman bekerja di sini om. Kata bibi biar paman tidak beli nasi lagi di luar jadi tiap hari aku harus mengantarkan makanan buat paman. Kata Dodo. Kasihan sekali anak ini setiap hari harus berjalan jauh mengantarkan makanan buat pamannya. Agar dia bisa makan. Gumam Rick dalam hati. Ya sudah antarkan dulu sana makanan buat pamanmu lalu setelah itu kamu kesini lagi. Om tunggu di depan minimarket itu. Kata Rick. Baik om. Kata Dodo sambil berlari meninggalkan Rick. Rick berjalan mendekati mobilnya. Berangkat sekarang bos? Tanya Merung melihat Rick yang memasuki mobil. Tunggu dulu Rung. Aku masih menunggu anak kecil tadi. Kata Rick. Memang siapa anak kecil itu bos? Tanya Merung. Dia tinggal di dekat rumah Amah. Aku mengenalnya saat dia dibully teman-temannya. Sahut Rick. Kasihan sekali anak sekecil itu sudah kena bully. Kok ada di sini bos? Kan jauh jarak dari rumah non Amah ke sini. Tanya Merung. Dia sedang mengantar makanan untuk pamannya. Kata Rick. Hanya jalan kaki bos. Tanya Merung lagi. Iya jalan kaki. Sahut Rick.
Astaga, jauh sekali dan bahaya sekali anak sekecil itu berjalan di jalan raya seperti ini. Kenapa tidak yang lain saja yang mengantar? Kenapa anak sekecil itu yang disuruh mengantar makanan? Kata Merung. Entahlah Rung. Menurut ceritanya tadi, dia disuruh bibinya mengantar makanan dulu baru bisa makan. Kata Rick. Kasihan sekali anak itu, bos. Jadi dia belum makan dan harus berjalan jauh dulu baru bisa makan. Bibinya keterlaluan sih ini, bos. Kata Merung. Makanya aku mau mengajak dia makan dulu. Terlihat dia seperti menahan lapar saat bicara denganku tadi. Kata Rick. Iya, bos. Kita tunggu anak itu. Saya jadi kasihan melihat anak itu. Kata Merung. Mereka berdua pun menunggu Dodo kembali. Bab ke-94. Karena Rick harus mengajak Dodo makan terlebih dahulu, Rick menghubungi Blackwood terlebih dahulu mengatakan kalau dia akan datang terlambat. Halo Blackwood, sepertinya aku akan terlambat datang ke klub. Karena ada hal penting yang harus aku lakukan terlebih dahulu. Kata Rick memberitahu. Iya, tidak apa-apa Rick. Akan saya beritahukan yang lain kalau kau akan datang terlambat. Sahut Blackwood. Setelah itu Rick mematikan sambungan telepon. Tak lama Dodo yang ditunggu pun datang. Dia celingak-celinguk mencari keberadaan Rick, karena Rick berada di dalam mobil. Bos, itu anak yang kita tunggu datang. Kata Merung memberitahu. Rick langsung membuka pintu mobil dan memanggil Dodo. Dodo, Om ada di sini. Teriak Rick. Dodo langsung menghampiri Rick. Ayo masuk ke dalam mobil. Kata Rick. Kita mau kemana Om? Tanya Dodo. Kamu belum makan kan? Tanya Rick. Dodo mengangguk menanggapi pertanyaan Rick. Rung, kita ke restoran di depan sana. Perintah Rick. Baik bos. Jawab Merung. Merung langsung menjalankan mobil ke arah restoran yang ditunjuk oleh Rick. Setelah sampai di depan restoran, Rick mengajak Dodo turun dan masuk ke dalam restoran tersebut. Saat hendak memasuki restoran, Dodo melepaskan sendalnya di depan pintu. Tuh, kenapa sendalnya dilepas? Tanya Rick. Saya takut sendal saya mengotori lantai sebersih dan sekincong itu, Om. Kata Dodo. Tidak apa-apa, Du. Tidak ada yang melarang kamu memakai sendal kamu masuk ke dalam sana, percaya sama Om. Kata Rick. Dodo pun kembali memakai sendalnya, lalu Rick langsung mengajak Dodo masuk. Rung, kamu juga ikut masuk, kita makan sama-sama. Kata Rick. Baik bos, dengan senang hati. Jika saya diajak ikut makan. Sahut Merung. Saat memasuki restoran mahal, Dodo terpesona melihat betapa bagusnya restoran ini. Om, tempatnya bagus sekali. Dodo belum pernah masuk ke tempat sebagus ini. Kata Dodo. Ayo kita duduk. Ajak Rick. Mereka duduk di salah satu meja. Dodo kembali terkejut saat menduduki kursi yang sangat empuk. Nyaman sekali duduk di kursi ini. Tempat tidur saya saja kalah empuk dengan kursi ini. Kata Dodo dengan polosnya. Dodo mau makan apa? Tanya Rick. Apa aja Om? Sepertinya semua makanan di sini enak-enak. Kata Dodo. Rick memesan 2 buah steak daging sapi untuk dia dan Dodo. Sedangkan Merung memilih chicken cordon bleu. Saat makanan datang, Dodo terlihat sudah sangat ingin memakannya. Om, makanannya terlihat sangat lezat sekali. Apa aku boleh makan sekarang? Tanya Dodo. Tentu, silahkan dimakan. Kalau kamu masih lapar beritahu Om, biar Om pesankan makanan lezat yang lainnya. Kata Rick. Tidak Om, ini saja sudah sangat banyak. Mungkin aku akan kekenyangan nanti. Kata Dodo. Dodo bingung bagaimana cara makannya. Kebingungan Dodo dapat terlihat oleh Rick. Ada apa, Do? Katanya tadi ingin segera memakan. Kok kamu jadi diam? Tanya Rick. Bagaimana cara makannya, Om? Dodo mau ambil pakai tangan, tapi tidak sopan. Semua orang pakai sendok dan garpu. Kata Dodo. Anak yang baik. Sini Om ajari. Kata Rick. Rick mengajari Dodo cara memakan steak. Ternyata Dodo cepat dalam belajar. Sekali melihat dia sudah langsung bisa. Mereka bertiga menikmati makanan dengan lahapnya. Setelah selesai. Om, terima kasih banyak sudah mengajak Dodo makan ya. Kata Dodo. Sama-sama. Sini Om antar kamu pulang. Kata Rick. Saat hendak memasuki mobil, Melissa melihat Rick. Rick, tunggu. Teriak Melissa. Namun Rick tidak mendengar teriakan dari Melissa. Melissa hendak mengejar, namun mobil Rick sudah jalan menjauh dari Melissa. Setelah itu Rick mengantar Dodo. Tapi dia mengantarnya hanya sampai di ujung jalan saja. Karena untuk sampai ke rumah Dodo harus melewati gang kecil dulu. Du, Om mengantar kamu sampai sini saja ya. Tidak apa-apa kan? Om masih ada kerjaan setelah ini. Kata Rick. Iya Om, tidak apa-apa. Terima kasih sudah mengajak Dodo makan enak dan mengantarkan Dodo pulang. Kata Dodo. Iya sama-sama. Om pergi dulu ya. Kata Rick. Rick langsung menuju klub sepak bola. Setelah menempuh perjalanan yang macet, akhirnya Rick telah tiba di markas klub miliknya Nayan FC bersama Merung. Rick akan memantau klub sepak bola wanita Nayan FC dan sekaligus juga melakukan pertemuan dengan tim manajemen. Di sana sudah ada Blackwood yang menunggu Rick untuk menemaninya memantau para pemain wanita yang sedang melakukan latihan. Banyak sekali wanita yang cantik di sini, bos. Pas sekali Anda mengajak saya ke sini, ternyata ingin membuat mataku ini menjadi segar. Kata Merung. Aduh kamu ini, aku mengajakmu ke sini untuk mendampingiku saja, jangan jelalatan matanya. Sahut Rick.
Kalau segar yang seperti ini, mata saya tidak terkontrol, bos. Rasanya saya ingin menjadi pemain bola juga. Kata Merung. Sudah terlambat kamu ingin menjadi pemain bola seperti para atlet ini. Di sini para pemain berbakat sudah dibina sejak dini. Sahut Rick. Maksudnya saya ingin menjadi pemain bola biar menendang bokong para koruptor yang ada di negara ini, bos. Kata Merung. Ada-ada saja kamu ini, Rung. Saya mau masuk ke ruang meeting dulu. Kamu tunggu saya di sini ya. Kata Rick. Baik, bos, silahkan Anda rapat dulu. Saya masih ingin cuci mata di sini sampai puas. Sahut Merung. Rick lalu memasuki ruang rapat manajemen bersama Blackweb. Di tempat lain tempat persembunyian Rick dan Lolo berhasil ditemukan para polisi. Bandar narkoba yang bekerja sama dengannya sudah tertangkap. Gerbong narkoba dan antek-anteknya sudah diamankan, sementara itu Rick dan Lolo berhasil kabur melarikan diri ke tempat lain. Saat tempat persembunyian mereka digeledah dan gerbek para polisi mereka sudah tidak ada. Rick dan Lolo berhasil lolos dari pengejaran polisi. Karena masih ada satu orang mafia yang melindunginya dan memberikan informasi ketika para polisi bergerak menuju tempat mereka. Kini Rick dan Lolo tidak mempunyai tempat lagi untuk bersembunyi. Dia pun meminta kepada mafia yang bernama Martinez untuk memberikan tumpangan lagi. Halo Martin, bagaimana ini kami tidak mempunyai tempat untuk berlindung lagi? Kata Rick melalui sambungan telepon. Kalau begitu kalian sementara tinggal di markasku saja dulu. Nanti setelah itu aku akan berikan tempat yang baru. Sahut Martinez. Oke, saya akan segera ke tempat itu dan menemui Anda. Kata Rick. Baik, saya akan kirim alamat dan lokasi agar kau bisa ke sini. Kata Martinez. Rick pun menuju ke markas milik mafia itu dan saat sampai di depan gerbang mereka diperiksa oleh para penjaga keamanan milik Martinez. Kalian ini siapa berani sekali mau masuk ke sini? Kata salah satu penjaga keamanan. Saya adalah Rick, temannya bos kalian. Dan ini adalah Lolo, anak buahku. Biarkan kami masuk ke dalam. Sahut Rick. Bos Martinez masih di luar, katanya sebentar lagi mau ke sini. Anda tidak boleh masuk. Kata penjaga bertato. Di antara para penjaga yang lain hanya penjaga bertato yang dengan tegas tidak membolehkan mereka masuk. Kami sudah ada janji dengan bosmu untuk masuk ke dalam dan tinggal di sini sementara. Kata Rick dengan nada yang tinggi. Kamu ini melawan ya? Sudah kubilang bos lagi di luar, kalian pergi saja dari sini. Kata penjaga bertato. Sudah bang, jangan seperti itu, biarkan saja dia masuk. Tadi bos kan sudah memberitahu kepada kita bahwa nanti ada 2 orang yang datang ke sini dan menemuinya. Kata penjaga gemuk. Kamu sudah bersikap tidak baik kepada bosku. Kasih dia pelajaran, bos. Kata Lolo. Kamu berani sekali bicara seperti itu. Sahut penjaga bertato. Hajar dia loh, kasih pelajaran. Perintah Rick. Lolo pun menyerang penjaga bertato dengan sergapan kilat. Dia berhasil menjatuhkan dan memberikan pukulan yang bertubi-tubi hingga penjaga tak mampu memberikan perlawanan dan babak belur. Para penjaga yang lain akhirnya melerai mereka berdua, dan penjaga bertato babak belur tidak berdaya dengan serangan maut Lolo. Hebat sekali kamu loh. Ternyata di balik kebodohanmu kamu memiliki kemampuan berkelahi seperti atlet gulat Smackdown. Kata Rick. Kalau memuji jangan sambil menghina bos. Saya walaupun begini pernah menjadi juara gulat antar kampung. Sahut Lolo. Tak lama mobil Martinez datang dan saat keluar dari mobil para penjaga yang berjaga langsung menunduk untuk memberikan hormat kepada bosnya. Ada apa ini? Sepertinya telah terjadi keributan. Kata Martinez. Hanya ada sedikit kesalahan pahaman saja bos. Maafkan kami semua. Kata penjaga gemuk. Halo Martin. Tadi anak buahmu bersikap buruk terhadap kami. Kata Rick. Lain kali kalian jangan seperti itu lagi. Kan tadi saya sudah bilang kalau ada 2 orang yang ingin datang. Kata Martinez kepada anak buahnya. Maafkan kami bos, kami tidak akan mengulanginya lagi. Sahut para penjaga. Maafkan perlakuan para penjaga saya, Rick. Mungkin karena mereka belum pernah bertemu dengan kalian. Sikap mereka seperti itu karena harus menjaga keamanan dengan ekstra, karena kau kan tahu markas ini sangat rahasia. Kata Martinez. Iya, tidak apa-apa. Kau dari mana saja, cukup lama kami tadi menunggu. Tanya Rick. Saya tadi masih ada pekerjaan, ada urusan di pelabuhan. Sahut Martinez. Oh, jadi Anda sudah tidak mengurus tata kota lagi ya? Tanya Rick. Tidak lagi. Sekarang saya sudah berpindah tugas menjadi Menteri Perdagangan Jalur Laut. Sahut Martinez. Sangat pas itu untuk mengontrol bisnis narkoba yang Anda jalankan. Anda memang seorang mafia yang paling hebat yang pernah kutemui. Kata Rick. Terima kasih Rick. Ayo kita segera masuk ke dalam biar lebih enak dan bisa ngobrol santai. Ajak Martinez. Mereka pun masuk ke dalam melewati gerbang masuk dan beberapa pos penjagaan. Tempat itu sangat dijaga ketat. Bab ke-95. Setelah Rick dan Martinez memasuki markas, mereka disambut oleh Billy, tangan kanannya Martinez. Halo Billy, perkenalkan ini teman saya namanya Rick dan satunya bernama Lolo. Untuk sementara ini mereka akan tinggal di sini bersama kalian. Kata Martinez. Iya bos, perkenalkan nama saya Billy. Sahut Billy. Salam kenal Billy. Kata Rick dan Lolo. Tempat persembunyian kita yang ditempati mereka. Semalam sudah digerebek oleh polisi namun mereka berhasil kabur. Kata Martinez. Saya sangat berterima kasih kepada Anda Martinez.
Karena berkat informasi yang Anda berikan kemarin, kami bisa dengan cepat untuk melarikan diri dan mempunyai banyak waktu untuk menghilangkan jejak. Kata Greg. Kamu tenang saja tinggal di negara ini, saya akan menjamin keamanan dan melindungi kalian karena saya sangat membutuhkan bahan baku narkoba dari negaramu. Kata Martinez. Iya Martin, untuk kelancaran aliran bahan baku narkoba masuk ke sini saya jamin lancar. Karena saya banyak mempunyai teman dari sana untuk selalu menyediakan pasokan bahan yang paling berkualitas. Sahut Greg. Bagus Greg. Dengan adanya kamu di sini menjadi akses mempermudah saya untuk melakukan transaksi dari negaramu. Kata Martinez. Iya, semalam bandar narkoba yang sering Anda kirim ke tempatku sudah ditangkap semua beserta rombongannya. Kata Greg. Mereka hanya salah satu gerbong narkoba di bawah naunganku. Masih ada gerbong lain yang belum tertangkap Jetty untuk kelancaran transaksi dan bisnis ini masih aman. Kata Martinez. Mantap Bos Martin, bisnis Anda masih aman dikendalikan. Sahut Lolo. Tentu saja aman karena bos ini bekerja di pemerintahan. Kinerjanya di sana pun sangat bagus, dan dia yang mengontrol perdagangan jalur laut. Jetty tidak akan ada yang curiga dengan si bos, kata Billy. Mantap sekali kamu Martin, kamu hebat dalam berkamuflase. Tidak diragukan lagi kehebatanmu ini, kalau begini aku merasa lebih tenang. Kata Greg. Pokoknya kamu tidak usah khawatir Greg, selama masih ada aku kamu akan tetap aman, asal kamu tahu yang sudah banyak tertangkap itu adalah ide saya. Saya memberikan informasi agar para polisi terkecoh dan memperumit kasus saja. Karena untuk menangkapku tidak mudah. Power saya di negara ini begitu kuat. Sahut Martinez. Oh jadi para bawahan yang menjadi korban kekuatan Anda ya. Kau harus melindungi saya dan jangan menjadikan saya tumbal seperti yang sudah-sudah. Kata Greg. Tenang saja kau akan kujamin aman di sini. Sementara kau tinggal di sini beberapa hari nanti, setelah itu aku akan menyediakan apartemen untuk kau tempati bersama Lolo. Kata Martinez. Terima kasih kawanku. Aku sedang menjadi buronan di negaraku dan di sini aku juga diburon. Aku butuh perlindunganmu untuk menghindari kejaran polisi dan kamu akan mendapatkan akses transaksi dari negara asalku, jadi kita sama-sama diuntungkan. Kata Greg. Oke sama-sama. Kau bisa istirahat dahulu nanti Billy akan mengantarkan kalian ke kamar yang sudah disediakan anak buahku. Kata Martinez. Baik kawanku, sekalian juga aku meminta 2 botol bir. Kata Greg. Nanti pelayan di sini yang akan mengantarkan minumannya ke kamar Anda. Kalau kalian butuh sesuatu tinggal minta saja dengan Billy. Kata Martinez. Terima kasih Martin. Sahut Greg. Sama-sama, kalau begitu saya mau ke kantor dulu melanjutkan pekerjaan saya. Silahkan kalian istirahat dahulu. Kata Martinez. Greg pun diantarkan oleh Billy menuju kamar dan Martinez pergi keluar untuk kembali bekerja di kantor pusat pemerintahan. Sementara di kantor Nayan FC, Rick telah selesai melakukan rapat dengan tim manajemen dan memanggil Merung yang sedang asyik melihat para pemain wanita latihan. Hei Merung, asyik sekali kamu menonton mereka latihan sampai tidak mengedipkan mata begitu. Kata Rick. Habisnya pemain di sini cantik-cantik bos. Segar sekali dipandang. Sahut Merung. Emangnya buah-buahannya segar begitu? Sahut Blackwood. Es batu pak bukan buah-buahan hehe. Sahut Merung. Jelalatan sekali mata kamu Rung. Kata Blackwood. Gak apa-apa mata jelalatan pak asalkan jangan mata keranjang. Sahut Merung. Di lapangan para pemain wanita sedang istirahat setelah latihan. Mereka serempak melihat ke arah Rick. Siapa cowok ganteng itu? Tanya Megan berbisik pada temannya di sebelah. Sepertinya dia pemilik baru klub Nayan FC ini deh. Menurut orang-orang kan pemilik klub Nayan FC yang baru seorang pemuda, tampan dan gagah. Dan ciri-ciri itu sesuai dengan cowok itu. Apalagi Pak Blackwood sepertinya sangat menghormati dia. Sudah tidak salah pasti dia orangnya. Asal kamu tahu ya pemilik klub kita ini adalah pemilik pantai RC yang baru diresmikan itu loh. Pasti dia kaya banget. Bisik Selin di telinga Megan. Aduh tipaku banget. Tampan. Badi bagus. Kaya raya lagi. Pengen Jetty pacarnya. Balas Megan. Hayalanmu ketinggian Megan. Kata Selin. Menghayal aja dulu siapa tahu nanti jadi kenyataan. Jangan iri ya. Sahut Megan. Waktu istirahat sudah habis. Ayo latihan lagi. Kata pelatih. Megan dan Selin kembali mengikuti latihan. Setelah semua urusan hari ini selesai Rick mengajak Merung pulang. Ayo kita pulang dulu. Habis ini kita siap-siap untuk berlatih tinju di Sasana. Perintah Rick. Siap bos. Segera kita pulang. Sahut Merung. Pak Blackwood kami pulang dulu ya. Pamit Rick. Baik tuan hati-hati di jalan ya. Kata Blackwood. Oke pak, besok saya akan kesini lagi karena akan ada rencana saya untuk membahas penambahan fasilitas baru stadion. Kata Rick. Siap tuan, tinggal kasih kabar saja, biar saya dengan cepat memberikan informasi kepada pejabat klub yang lain agar siap sedia untuk rapat. Sahut Blackwood. Rick keluar dari stadion dan pulang ke villa karena hari ini ada jadwal latihan tinju untuk Merung. Sore ini Merung akan dilatih oleh pelatih, dan Joe untuk memantapkan tekniknya. Kemampuan tinju Merung sudah hampir sempurna. Dia sudah siap menjadi bodyguard Rick saat dibutuhkan. Pekerjaan Merung yang begitu fleksibel selain supir pribadi, dia juga bisa menjadi asisten, juru bicara dan bodyguard. Sudah siap berlatih Rung? Tanya Rick. Sebentar lagi nih bos,
Saya mengecek kondisi kanvas rem dan mengisi tambahan air radiator mobil dulu. Sahut Merung. Baiklah kalau sudah siap nanti jemput saya di depan pos security ya, saya mau ke sana juga sekalian ngobrol sebentar dengan mereka. Kata Rick. Oke bos. Sahut Merung dengan semangat membara. Lalu Rick berjalan ke tempat pos penjagaan di depan villa. Halo Tuan Rick, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu? Tanya penjaga. Sore. Saya hanya mampir sebentar menunggu Merung. Jadi bagaimana pekerjaan kalian, apakah ada keluhan atau kendala? Tanya Rick. Kalau keluhan dan kendala tidak ada Tuan. Sahut penjaga. Bagus. Kalian bekerja harus saling menjaga dan tetap kompak, jangan sampai ada clash ataupun merugikan teman yang lain. Kata Rick. Siap Tuan. Kalau bisa kami mohon izin untuk dibelikan TV yang baru, karena TV yang ada kemarin rusak disambar petir. Kata penjaga. Nanti akan kubelikan yang baru. Sahut Rick. Tak lama Merung tiba di depan pos lalu menjemput Rick untuk berangkat latihan. Setibanya di sana, Rick dan Merung langsung melakukan latihan. Merung latihan khusus dan eksklusif dilatih Joe, sedangkan Rick latihan sendirian. Kekuatan Merung yang begitu kuat dengan tubuh besarnya menjadikan teknik pukulannya sangat keras. Rick sangat senang dengan perkembangan Merung. Karena dengan penyempurnaan teknik yang sudah dilakukan Merung, serta latihan keras yang diberikan pelatih dan juga kegigihan Merung untuk berlatih membuat kemampuan tinjunya sudah hampir sebanding dengan kemampuan rata-rata seorang petinju. Bagaimana bos dengan teknik tinjuanku yang semakin pro? Tanya Merung dengan sedikit nada sombongnya. Sangat bagus Rung. Tapi kau harus tetap rendah hati, jangan kau sombongkan kemampuanmu yang hebat itu. Karena di atas langit masih ada langit. Sahut Rick. Iya, jangan kau salah gunakan tinjumu. Itu hanya kau gunakan saat terdesak saja untuk melindungi diri. Kata Joe. Iya dong. Dengan keahlian tinjuku sekarang, aku akan menjadi yang terdepan melindungi bos Rick. Kata Merung. Saya ada rencana pekan depan mau ke Amerika Serikat. Joe dan Merung ikut saya, apakah kalian bisa? Tanya Rick. Ada keperluan apa ke sana bos? Tanya Merung. Saya ingin mengajak kalian untuk menonton pertandingan tinju perebutan gelar juara dunia kelas heavyweight. Sekalian juga mau berkenalan dengan para pengurus pertandingan serta promotor yang ada di sana. Sahut Rick. Saya mau sekali Rick. Kebetulan saya ngefans dengan petinju yang sedang bertanding itu. Sahut Joe. Nanti saya akan memesan tiket untuk kita menyaksikan pertandingan bersama. Bapak Presiden juga sudah menghubungi kenalannya yang bekerja di promotor di sana, agar aku bisa sekalian bernegosiasi untuk membeli saham itu. Jika saham itu berhasil aku beli, maka akses untuk kamu memasuki dunia tinju profesional akan terbuka. Kata Rick. Saya begitu senang sekali Rick. Semoga saja impianku untuk menjadi atlet tinju profesional bisa tercapai dan aku akan membawa nama negara dan namamu agar bisa berpentas di sana dan menjadi kebanggaan. Sahut Rick. Semoga saja bos Rick berhasil memiliki sahamnya. Dan kita bisa menonton Joe bertanding tinju di televisi nantinya. Kata Merung. Mari kita lanjutkan kembali latihannya. Kata Rick. Bab ke-96. Rick dan Ama berniat ingin bertemu, karena mereka sudah lama tidak bersua dikarenakan memiliki kesibukan masing-masing. Rick menghubungi Emma via smartphone untuk melakukan video call. Panggilan pertama dilakukan Rick dengan sentuhan di layar sentuhnya namun tidak ada jawaban. Mungkin dia sedang sibuk. Atau dia sudah tidur ya, tetapi ini kan belum terlalu malam. Gumam Rick. Untuk kedua kalinya Rick mencoba kembali melakukan panggilan, lalu Annette mengetuk pintu kamar dan memanggil kakaknya. Kakak, buka pintu dong. Kata Annette. Iya dek, tunggu sebentar. Sahut Rick. Rick lalu memutus panggilannya dan membuka pintu. Ada apa dek? Tanya Rick. Kakak lagi apa? Tanya Annette. Kakak tidak lagi ngapa-ngapain. Ada apa dek? Tanya Rick sekali lagi. Kakak sibuk gak nih? Tanya Annette. Tidak juga. Sahut Rick. Kalau begitu bisa gak kakak bantu aku mengerjakan tugas sekolah dari guru? Besok pagi sudah harus diserahkan. Aku tidak bisa mengerjakannya kak. Kata Annette. Tentu bisa dong. Tunggu ya, kakak mau charger handphone dulu. Kata Rick. Baik kakak. Aku tunggu di kursi depan kamar kakak ya, kita mengerjakannya di sini saja. Kata Annette. Baik deh. Sahut Rick. Pelajaran apa yang ingin dikerjakan? Tanya Rick. Pelajaran musik kak. Aku minta bantuan kakak untuk mengerjakan soal ini, agak susah kalau berhubungan dengan nada balok. Kata Annette. Oh itu ya, mudah bagi kakak. Sini kakak ajari sampai kamu bisa dan paham. Tapi kamu aja ya yang mengerjakannya, kakak cuma kasih arahan saja. Kata Rick. Kakak saja yang mengerjakan ini semua. Annette tidak mampu kak. Sahut Annette. Kau harus belajar agar mampu mengerjakannya sendiri. Biar tidak ketergantungan sama kakak, harus mandiri ya nanti. Kakak kasih arahan dan penjelasan biar kamu paham dan mampu mengerjakan tugas itu. Kata Rick. Baiklah kak. Ngajarnya jangan susah-susah ya biar otakku mampu memahaminya. Kata Annette. Kau pasti mampu. Ayo kita mulai kerjakan. Kata Rick. Annette pun mulai mengerjakan tugas sekolah sambil diajarkan oleh Rick. Sementara itu handphonenya Rick yang berada di dalam kamar berdering. Namun Rick tidak mendengar karena Rick berada di luar kamar dan kamar Rick dalam keadaan tertutup pintunya. Di saat Rick sedang asyik membantu Annette mengerjakan soal Tom ayahnya lewat. Wah, ada kakak dan adik yang begitu akur, sedang ngapain kalian nak?
Tanya Tom. Ini ya. Annette sedang mengerjakan tugas dari sekolah dibantu sama kakak Rick. Sahut Annette. Coba ayah lihat itu soal. Ayah kan dulu pernah belajar musik juga waktu sekolah. Kata Tom. Ini soalnya ya. Nada balok yang banyak ini seperti toge saja. Kata Annette. Itu nada do. Nah, yang seperti toge dengan tangkai satu ini namanya nada re. Sahut Tom. Ayah hebat juga ya bisa membaca nada ini. Ternyata pintar dan jago juga tentang musik. Kata Annette. Iya dong. Itu bakat ayah yang terpendam karena dulu hanya belajar musik, tetapi tidak cukup punya uang untuk membeli alat musik jadinya sering meminjam alat musik dari teman ayah saja. Kata Tom. Pantas saja kakak Rick juga jago dalam bidang seni dan musik ternyata darah seni itu mengalir dari ayah. Kata Annette. Kalau ayah tidak keberatan tolong bantu Annette untuk mengerjakan tugas ini ya. Aku mau mengecek handphoneku di dalam kamar dulu sepertinya ada ama yang mau menghubungi. Kata Rick. Iya Rick tidak apa-apa. Kalau kamu mau sibuk lanjutkan saja. Serahkan ini pada ayahmu. Sahut Tom. Hore diajarin oleh ayah. Ayahku adalah sang maestro musik. Kata Annette. Tapi ayah ke dapur dulu ya sebentar. Mau mengambil teh dan gula. Kata Tom. Rick pun memasuki kamarnya dan mengecek ponselnya. Saat membuka layar terlihat 5 panggilan tak terjawab oleh Emma. Kemudian Rick mengirim pesan kepada Emma bahwa tadi dia sedang sibuk bersama adiknya dan handphonenya di-charger. Setelah beberapa saat Rick mengirimkan pesan, lalu dia mencoba menghubungi Emma via telepon. Kemana saja kamu Rick dari tadi saya menelpon kok nggak diangkat? Tanya Emma. Maafkan aku sayang tadi aku sibuk, handphonenya di-charger di kamar. Jadi aku tidak tahu kalau kamu menghubungi. Tadi aku menghubungi kamu tidak diangkat sih. Aku kira kamu sudah tidur. Jangan ngambek gitu dong nanti tambah cantik. Sahut Rick. Sibuk ngapain sih sampai 5 kali aku hubungi tidak ada respon? Tanya Ama. Tadi aku membantu Annette untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Saat kamu tadi tidak angkat teleponku kebetulan Annette datang ke kamarku jadinya aku keluar dan handphone ini aku cash. Jangan ngambek lagi ya sayangku. Sahut Rick. Iya aku tidak ngambek lagi. Maaf ya aku tidak mengangkat telepon sayang karena tadi aku sedang mandi jadinya tidak bisa menjawab panggilan darimu. Kata Ama. Pantas saja. Aku mau nanya sesuatu nih. Kata Rick. Langsung tanya aja sayang. Jangan bikin penasaran seperti itu. Kata Ama. Kamu besok sibuk tidak sayang? Sudah cukup lama nih kita tidak bertemu. Tanya Rick. Besok aku ada kelas ngajar piano. Tapi kalau kamu mau mengajakku bertemu bisa kok malam hari setelah selesai mengajar. Sahut Ama. Rencananya sih aku mau mengajakmu ke pantai. Tapi kalau kamu sibuk kita tunda saja lain waktu. Kata Rick. Ke pantai ya? Aku mau sekali kalau ke sana. Butuh hiburan juga nih otak yang sudah lelah mengajar. Harus di-refresh biar segar kembali. Besok aku akan meliburkan semua muridku biar kita bisa jalan-jalan ya sayang. Sahut Emma. Benarkah kamu bisa meliburkan mereka? Kalau kamu masih belum bisa tidak apa-apa kita tunda dulu. Kata Rick. Benar sayang. Bisa aja kok aku liburkan mereka 1 hari. Sahut Emma. Sudah kangen ya? Goda Rick. Kamu yang sudah kangen. Tiba-tiba mengajakku untuk ketemu ya kan? Balas sama. Kangen sekali ingin memandang wajahmu. Besok pagi aku jemput ya kita ke pantai yang ada di pulau kecil seberang laut. Kata Rick. Gak ke pantai milikmu saja di pantai RC. Tanya Ama. Kita kan sudah pernah ke situ. Aku mau mengajakmu ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sahut Rick. Okelah sayang. Aku tunggu besok pagi ya. Kata Ama. Siap sayang. Kita nikmati liburan besok berduaan. Aku mau istirahat dulu ya. Kamu tidur cepat malam ini biar besok tenaganya penuh untuk jalan-jalan seharian. Kata Rick. Iya sayang. Selamat malam. Kata Ama. Selamat malam juga sayang. Sahut Rick. Lalu Rick mengakhiri video callingnya dengan Ama. Sebelum tidur Rick terlebih dahulu membuka website pasar saham dan mengecek harga saham yang ia miliki. Harganya terus naik dan melambung tinggi menjadi top daftar harga saham tertinggi di dunia. Namun Rick tidak mau menjualnya karena ia masih fokus menjalankan bisnis itu menjadi terus berkembang dan maju. Rick menjadi investor tersukses di dunia. Sahamnya berada di dalam dan di luar negeri dan menjadi penguasa ekonomi global. Berita suksesnya Rick terdengar hingga ke berbagai negara, yang membuat perkumpulan negara-negara dunia memberikan surat undangan kepada Rick untuk berhadir dalam acara pemberian penghargaan yang akan diadakan di Swiss bulan depan. Bab ke-97. Hari yang dinanti telah tiba. Rick akan berkencan ria bersama Ama menikmati indahnya pantai di pulau kecil yang bernama Conans Island. Terdapat beberapa pulau kecil lainnya di sekitar pulau itu. Di sana juga ada rumah makan kecil yang menjual makanan serta minuman segar. Pantai itu hanya dikunjungi oleh para orang kaya seperti para pejabat, artis, pengusaha karena biaya untuk masuk ke sana harus merogoh kocek yang besar. Jadi tidak sembarang orang bisa mengunjungi pulau tersebut. Pulau buatan itu dimiliki oleh konglomerat yang memang ditujukan untuk orang-orang berduit. Untuk bisa menuju ke sana Rick akan menyewa speedboat. Rick berencana menyewa pulau itu sehari penuh. Khusus untuk berduaan bersama Ama menikmati keindahan pulau dan pantai yang memiliki pasir putih dan dilengkapi fasilitas mewah. Rick pun menghubungi Emma untuk memastikan apakah Emma sudah siap atau belum. Halo sayang, bagaimana apa kamu sudah siap? Ini sudah jam 8 kayaknya sudah pas ini waktunya untuk berangkat.
Tanya Rick melalui sambungan telepon. Aku sudah siap sayang. Aku sudah selesai berdandan, tinggal jemput saja. Sahut Emma. Waduh, pasti kamu bangunnya lebih awal ya. Buat dandan. Sehingga jam segini kamu sudah siap ya. Aku kira tadinya belum siap loh. Rupanya kamu sudah tidak sabar ya ingin jalan-jalan ke pantai. Kata Rick. Iya sayang, aku udah tidak sabar ini. Aku penasaran sebagus apa pulaunya. Dan aku ingin berjemur bebas di bawah teriknya matahari. Sahut Emma. Aku juga ingin berjemur nanti sampai warna kulit menjadi merah atau coklat biar terlihat eksotis. Kata Rick. Tambah meco dong kamu. Kalau kulitmu berwarna coklat dan eksotis, makin ganteng dan aku harus ekstra hati-hati lagi jagain kamu. Aku takut kamu diambil perempuan lain. Kamu itu ya paket lengkap ganteng. Baik. Badan bagus. Sukses lagi. Pasti banyak wanita-wanita di luar sana yang menginginkan kamu. Kata Ama mengungkapkan kekhawatiran di hatinya. Itu warna kulit yang aku idamkan sayang. Kamu tenang saja. Aku tuh akan setia sama kamu. Aku tidak akan tergoda dengan wanita manapun. Di hatiku cuma kamu seorang. Sahut Rick. Kalau begitu jemput aku sekarang juga. Kata Ama. Oke sayang, aku segera ke sana. Sahut Rick. Lalu Rick memanaskan mesin mobil sportnya dan memasukkan tas yang berisi pakaian ganti ke dalam jok belakang serta mengecek kondisi mobilnya sebelum ia berangkat. Wah, bosku sudah rapi betul. Pagi begini rambutnya sudah berbelah tengah kayak jembatan. Mana licin banget juga nanti nyamuk yang hinggap bisa-bisa terpeleset. Kata Merung dengan candaannya. Dasar kamu ini, Rung. Pagi-pagi begini juga mulutnya sudah lancar kayak uang suap. Sahut Rick. Hehe bos, bisa aja. Mau kemana bos? Kok nggak ngajak-ngajak? Tanya Merung. Aku mau ke Pulau Cornens bersama Ama. Kamu mau ikut? Tanya Rick bercanda. Tidak mau, nanti hanya jeti obat nyamuk saja jika saya ikut. Sahut Merung. Kirain mau ikut kencan. Kata Rick. Tidak usah bos, tidak ngasih kabar duluan sih kalau bos mau pergi. Seandainya tahu ini mobil sport akan aku panaskan dan persiapkan dulu biar bos bisa langsung pakai. Kata Merung. Gak apa-apa Rung, aku memang sengaja tidak menyuruhmu untuk mempersiapkannya. Kamu kan banyak pekerjaan kalau pagi begini. Tadi kamu juga mengantar Aneta sekolah dan mengantar bibi dapur untuk berbelanja kan? Tanya Rick. Iya benar juga bos, tapi saya bisa kok menyempatkannya. Kata Merung. Sudah Rung, tidak apa-apa. Oh ya, nanti aku pulang dari pantainya kira-kira sore. Kata Rick. Iya bos, Anda memang sudah lama juga tidak berkencan dengan wanita pujian bos itu. Semoga lancar bersenang-senangnya hari ini bos. Kata Merung. Iya Rung, nanti kamu sore latihannya sama Lian, Antonio dan Kevin saja ya. Hari ini aku tidak ikut ke tempat Joe dulu. Kata Rick. Siap bos, hati-hati di jalan ya, kalau butuh sesuatu langsung hubungi saya saja. Saya selalu siap siaga. Kata Merung. Oke Rung. Sahut Rick. Lalu Rick berangkat menuju rumah Ama dengan kecepatan tinggi menggunakan mobil sport berwarna merah bermesin turbo. Saat tiba di tujuan, Ama sudah menunggu di depan rumah dengan duduk manis menggunakan pakaian santai dan berkacamata. Halo sayang, kau terlihat sangat cantik hari ini. Kata Rick. Kamu juga terlihat tampan sayang. Sudah cukup lama tidak berjumpa denganmu, aku jadi kangen. Kata Ama. Sama aku juga kangen kok. Apakah kamu sudah siap menikmati waktu berduaan hari ini jalan-jalan ke pantai di Pulau Cornens? Kata Rick. Sangat siap sayang. Hari ini akan menjadi milik kita berdua. Sahut Ama. Ayo kita segera berangkat. Pasir putih dan matahari bersinar sudah menunggu kita. Kata Rick. Jadi malu nih Rick, ada matahari yang mengintip kita berduaan nanti. Sahut Ama. Gak apa-apa dia mengintip kita. Biarkan saja dia iri dengan kemesraan kita. Sahut Rick. Lalu Rick membukakan pintu untuk Emma dan langsung berangkat menuju kantor agen wisata Cornens Island yang berada cukup jauh dari kediaman Emma. Setelah 30 menit di perjalanan mereka pun tiba di tempat. Halo, selamat datang Mr. Rick. Lama tidak berjumpa. Kata Julian, pemilik pulau buatan tersebut. Halo Mr. Julian, bagaimana kabar Anda sekarang? Tanya Rick. Sangat baik. Bagaimana juga dengan kabar Anda? Oh, jadi hari ini berwisatanya bersama pacar Anda ya? Tanya Julian. Kabarku juga begitu baik. Ini Emma pacar saya, kami mau menikmati keindahan pantai Cornens berduaan hari ini. Jadi sudah siap ya pulau itu untuk kami hari ini? Aku tadi malam sudah memesannya atas namaku khusus 1 hari. Sahut Rick. Sudah siap dong, karena kamu yang sewa pantai itu, jadinya aku berikan harga diskon 30% untukmu. Kata Julian. Terima kasih banyak Mr. Julian. Oh ya, jadi begini, bulan depan saya tidak bisa hadir di acara pertemuan para pengusaha karena saya akan terbang ke Swiss. Kata Rick. Oh tidak apa-apa Mr. Rick. Kita tunda saja 2 bulan yang akan mendatang, kita atur untuk melakukan pertemuan itu. Saya juga sudah mendapatkan info, katanya Anda akan mendapatkan penghargaan dari Persatuan Negara di sana. Selamat ya Mr. Rick, Anda memang luar biasa. Kata Julian. Terima kasih Mr. Julian. Sahut Rick. Nah itu speedboatnya sudah siap, Anda registrasi dulu. Kata Julian. Oke, saya akan mengisi formulir dulu. Sahut Rick. Fasilitas mewah dan lengkap untuk Anda nikmati di sana sudah kami persiapkan. Nanti di sana juga ada adikku yang berjaga bernama Val. Jika kalian butuh sesuatu nanti, mintanya sama dia. Kata Julian. Oke siap Mr. Julian, kami berangkat dulu ya. Kata Rick.
Selamat bersenang-senang, Mr. Rick. Sahut Julian. Lalu Rick dan Emma menaiki speedboat untuk diantar menuju pulau buatan yang sudah ia sewa 1 hari khusus untuk mereka berdua. Ayo silahkan masuk, Mr. Rick dan Mrs. Emma, kata joki speedboat. Terima kasih. Ngomong-ngomong, siapa nama Anda? Biar aku enak manggilnya. Tanya Rick. Nama saya Kaisato, umur 23 tahun. Sahut joki. Wah, sebaya dong kita, kalau begitu panggil saya jangan pakai Mister, tapi manggilnya nama aja. Nama kamu seperti orang Jepang ya? Kata Rick. Iya Rick, saya memang keturunan Jepang dari nenek. Kalau kakek saya berasal dari Asia, juga tepatnya di Pulau Borneo, Indonesia. Tapi saya lahirnya di sini karena ayah saya merantau ke sini, dia berasal dari Australia. Kata Kaisato. Panjang sekali silsilahnya. Banyak campuran keturunannya dong. Sahut Emma. Iya, banyak campurannya kayak oplosan. Sahut Kaisato. Pasti banyak sejarahnya itu di balik cerita orang tuamu. Bisa sampai ke sini dan menetap hingga sampai melahirkan Anda di sini. Kata Rick. Kalau diceritakan bisa-bisa sampai 2 hari 2 malam baru selesai ini, hehe. Sahut Kaisato. Nah, itu sudah terlihat penampakan pulau buatannya. Kata Rick sambil menunjuk sebuah pulau. Wah, bagus sekali ya. Aku sudah tidak sabar ingin berjemur berduaan bebas dengan tenang. Kata Ama. Akhirnya kita sudah sampai. Silahkan menikmati panorama indah dari Pulau Cornens. Kata Kaisato. Terima kasih ya, Kai. Kata Rick. Sama-sama. Selanjutnya saya serahkan kepada Faudia yang akan memenuhi semua permintaan yang Anda minta. Kata Kaisato. Halo Mr. Rick. Nama saya Fau, jika minta sesuatu tinggal hubungi saya saja lewat radio operator ini. Saya standby berjaga di pos yang ada di sebelah sana. Kata Fau. Oke, baiklah. Tolong antarkan tas ini ke ruang istirahat ya, kami mau langsung ke bibir pantai saja untuk berjemur. Kata Rick. Baik Mr. Rick. Sahut Fau. Rick dan Emma pun berlari menuju tepi pantai dengan penuh semangat dan kebahagiaan. Kemudian Rick menggendong Emma dari belakang sambil mencelupkan kakinya ke air pantai. Mereka berdua bermain air dan pasir sambil bercanda tawa. Bab ke-98. Setelah puas bermain air dan pasir, Emma mengambil sebuah ranting kayu kecil lalu menggoreskannya ke pasir untuk menggambar sesuatu. Sepertinya kau melukis sesuatu, sayang. Kata Rick. Coba tebak aku sedang melukis apa? Tanya Emma. Pasti mau lukis amor kan? Itu ada garis lengkungan seperti love. Sahut Rick. Salah. Ayo tebak lagi yang benar. Kata Emma. Oh, itu kamu mau menggambar sebuah rumah. Iya kan? Tanya Rick. Benar sayang. Ini aku sedang ingin membuat gambar rumah. Kata Emma. Rumah tangga yang akan kita gapai suatu saat nanti ya sayang. Kata Rick. Kok tahu sih sayang? Nah, ini sudah jadi gambarnya. Kata Emma. Sini aku tambahin gambarnya. Kata Rick sambil menadah ranting kayu yang ada di tangan Emma. Gambar apa itu sayang? Ada 3 gambar berbentuk hati. Tanya Emma. Ayo tebak sayang. Kata Rick. Bingung saya, kok ada 3 hati begitu? Kata Emma penasaran. Nah, ini 2 love melambangkan kita dan 1 love yang kecil ini adalah buah hati kita di masa depan. Kata Rick. Kamu bisa aja sayang. Banyakin love kecilnya biar buah hati kita banyak, jangan cuma 1. Kata Emma. Ya udah aku tambah nih jadi 12. Hehe. Kata Rick. Kebanyakan sayang, sampai 1 lusin begitu gak sanggup lah aku. Sahut Emma. Kalau begitu segini deh 2 hati kecil. Kata Rick. Nah, itu baru ideal sayang. Kata Emma. Pasti anak-anak kita nanti cantik dan ganteng. Ibunya saja secantik ini, malaikat saja kalah. Gombal Rick. Kamu ini ya bisa ngegombal sekarang. Sayang, boleh aku bicara serius sama kamu? Tanya Emma. Boleh. Mau bicara apa sayang? Tanya Rick. Apakah kamu mau berjanji denganku agar tidak akan berubah sampai kapanpun? Tanya Emma. Iya, aku berjanji sayang. Aku tidak akan berubah sampai kapanpun. Aku akan selalu mencintai dan menyayangi Emma saja. Kata Rick. Ada rasa khawatir yang menghinggapi hatiku setiap saat. Apalagi saat kau pergi jauh. Aku tidak bisa mengontrol dirimu. Aku takut kau berpaling dariku saat kau menemukan perempuan yang lebih baik daripada aku. Ungkap Emma apa yang ada di hatinya. Itu tidak akan pernah terjadi. Sebaik apapun perempuan di luar sana, tidak akan mampu menggantikan posisimu di hatiku, Emma. Namamu sudah terkunci di sana. Apa kamu ingat bagaimana pertemuan kita pertama kali? Tanya Rick. Iya, aku ingat. Waktu itu kami dengan sok taunya mengomentari permainan pianoku waktu di kampus. Sahut Emma. Benar, dengan sok taunya aku mengomentari permainan piano. Kamu tahu kan aku waktu itu masih seorang pemuda miskin yang tidak punya apa-apa. Waktu itu kamu yang membuka pikiranku untuk keluar dari zona nyaman. Dari kata-katamu itu yang memotivasi aku untuk berubah jadi lebih baik. Dan menjadi sesukses seperti sekarang. Apa kau tahu kalau kau adalah perempuan yang paling berjasa di hidupku sayang? Maka dari itu posisi kamu di hatiku tidak bisa digantikan oleh wanita sebaik apapun di luar sana. Karena yang menemaniku dari nol hingga sukses adalah kamu. Sekarang apa masih ada kekhawatiran di hati kamu sayang? Tanya Rick. Emma menggelengkan kepalanya dan meneteskan air mata karena terharu mendengar apa yang disampaikan Rick. Dia tidak menyangka. Hanya karena kata-kata motivasinya waktu itu mampu membuat Rick sesukses sekarang. Sekarang aku percaya denganmu sayang.
Aku percaya kau tidak akan berpaling dariku. Hilang sudah rasa khawatir di hati ini. Kata Ama. Rick menyeka air mata Ama. Sudah, kita jangan bahas itu lagi ya. Ayo kita lanjutkan lagi keseruan kita dengan berjemur. Aku akan meminta alas kepada Fau dulu untuk kita merebahkan tubuh. Kata Rick. Sekalian 2 gelas es kelapa muda juga sayang, untuk menyegarkan tenggorokan ini sudah mulai mengering. Kata Ama. Lalu Rick menghubungi Fau untuk membawakannya 1 alas untuk merebahkan diri dan 2 gelas minuman segar. Cuaca yang cerah begitu sangat bersahabat, membuat langit bersih dan sinar matahari yang hangat siap untuk memberikan pancarannya ke tubuh Rick dan Emma yang sedang berjemur santai, sambil bermalas-malasan di atas pasir ditemani dingin dan segarnya es kelapa muda yang baru saja dipetik dari pohonnya. Nah ini Mr. Rick, 1 karpet muat 2 orang untuk kalian pakai sebagai alas buat berjemur. Dan ini 2 buah es kelapa muda yang bisa langsung diminum dari buahnya. Silahkan dinikmati. Kata Fau. Terima kasih Fau. Nah ini lebih bagus bisa langsung dinikmati langsung tanpa gelas. Kata Rick. Sama-sama. Ini kelapa dijamin bikin tubuh segar dan otak juga menjadi segar. Sahut Fau. Lalu mereka menghisap segarnya air kelapa sambil menjemurkan tubuh mereka di bawah sinar matahari dengan begitu sangat romantis. Sayang, mana kacamata hitamku? Kata Ama. Ini sayang, cukup silau kalau tidak menggunakan kacamata. Sahut Rick. Setelah puas berjemur, lalu mereka ke ruang istirahat untuk menikmati makan siang yang telah disediakan Fau dan dimasak oleh chef internasional. Jam makan siangnya sudah tiba, Mister. Silahkan untuk duduk dan menunggu sebentar di ruang makan sebelah sini. Kata Fau. Baik, terima kasih Fau. Sahut Rick. Setelah beberapa saat menunggu, chef datang mengantarkan hidangan makan siang ke meja Rick dan Ama. Makanan mewah mulai dari seafood, masakan khas dari berbagai negara, serta ditutup dengan dessert yang berkelas terutama es krim berlapis emas yang bisa dinikmati. Setelah selesai makan siang dengan penuh kemewahan, mereka kembali dijemput oleh Kaisato untuk berkeliling ke pulau kecil yang lain di sekitaran Corners Island, serta mengarungi laut di pinggiran pulau untuk menikmati indahnya pemandangan. Mereka berdua duduk mesra sambil berpegangan tangan, ditemani ombak laut yang kalem, membuat Kaisato yang sedang mengemudikan speedboat di depan menjadi salah tingkah, melihat keromantisan mereka berdua yang penuh cinta. Enak sekali mereka berdua bermesraan. Kayak surat sama perangko aja nempel banget kayak gitu, kata Kaisato dalam hati. Kok malah aku ya yang jadi malu dan salah tingkah? Sebaiknya aku diam saja kayak patung seolah-olah tidak melihat mereka di belakang. Nanti kalau aku bicara jadinya malah mengganggu kehusukan mereka lagi. Nasib dah begini jadi jomblo selalu aja jadi obat nyamuk. Kata Kaisato lagi di dalam hati. Setelah puas berkelilingnya, Rick pun meminta kepada Kaisato untuk mengantarkannya kembali ke pantai Corners Island karena hari sudah sore. Bagaimana sayang, apakah kamu sudah puas berkeliling di tempat ini? Bagaimana kalau kita bersiap-siap untuk pulang? Tanya Rick. Kalau berkeliling cukup puas, tapi berduaan denganmu aku belum merasa puas sayang. Kata Ama. Kita lanjutkan nanti malam nonton bioskop ke negara sebelah. Sahut Rick. Asyik jalan-jalan lagi. Kata Ama dengan senang. Kita istirahat dulu sore ini. Biar nanti malam setelah menonton film di bioskop kita punya banyak energi. Gak apa-apa kan sayang, cuma di negara sebelah yang dekat saja kita jalan-jalannya. Cuma kurang lebih 1 sampai 2 jam kita sudah tiba ke sana. Kata Rick. Tidak apa-apa sayang, yang penting kita bisa healing. Kita menggunakan apa pergi ke sana? Tanya Ama. Menggunakan kereta bawah tanah. Paspor kita sudah merung yang urus minta buatkan dengan petugas imigrasi dan nanti malam sudah bisa langsung diambil. Sahut Rick. Seru kayaknya tuh kita naik kereta bawah tanah. Kebetulan aku belum pernah naik ke sana. Kata Ama. Pas sekali nanti malam kamu nyobain naik kereta itu. Baru saja selesai dibangun untuk transportasi antar negara. Kata Rick. Iya sayang. Mau kemana saja, yang terpenting aku mau bersamamu 1 hari penuh hari ini. Kata Ama. Hari ini akan menjadi milik kita berdua. Aku akan membuat hari ini menjadi hari yang menyenangkan untukmu. Aku sudah menyiapkan hari ini spesial untuk berduaan denganmu, semua pekerjaanku yang menumpuk aku tinggalkan. Demi menyempatkan waktu untuk mengajakmu jalan-jalan. Kata Rick. Terima kasih sayang, kau memang kekasihku yang paling pengertian dan perhatian. Akhir-akhir ini kamu memang sangat sibuk sekali karena banyak perusahaan dan urusan yang kau urus sehingga fokusmu terbagi kemana-mana. Kata Ama. Iya, begitu banyak sekali aktivitasku dalam beberapa bulan terakhir ini. Nanti aku akan membagi waktu agar selalu bisa menyisihkan waktuku untukmu. Kata Rick. Baiklah sayang. Ayo kita membersihkan badan dan berganti pakaian dulu sebelum berangkat pulang. Kata Ama. Lalu mereka ke ruangan yang sudah disediakan untuk mandi dan berganti pakaian lalu bersiap untuk pulang. Kemudian Kaisato mengantarkan Rick dan Ama kembali ke tempat resepsionis. Rick memberikan uang tip kepada chef Fau dan Kaisato yang sudah memberikan pelayanan istimewa saat berada di Corners Island. Malam pun tiba, paspor yang diurus Merung sudah selesai dan diserahkan kepada Rick. Rick minta antar Merung ke rumah Emma untuk menjemput Ama, lalu mengantarkan mereka berdua ke stasiun kereta yang sudah dipesan oleh Merung. Rick dan Ama kemudian masuk kereta bawah tanah dan duduk di kursi VIP untuk menuju negara tetangga dan melanjutkan bersenang-senang kembali menikmati waktu berdua. Bab ke-99. Setelah selesai berkencan menikmati momen seru dan bahagia berduaan di negara tetangga dengan menaiki kereta bawah tanah, akhirnya mereka pulang. Rasa puas setelah jalan-jalan keliling kota mulai dari berwisata kuliner,
bermain wahana malam dan menonton bioskop. Rick memesan taksi dan mengantarkan Ama terlebih dahulu ke rumahnya. Mau mampir dulu kah? Tanya Ama. Sepertinya aku langsung pulang saja. Tidak apa-apa kan? Tanya Rick. Iya tidak apa-apa. Sahut Ama. Masuk sana, biar kamu bisa langsung mandi dan istirahat. Aku tahu kamu pasti lelah sekali sayang karena seharian penuh kita berkegiatan. Aku takut kamu sakit kalau terlalu lelah. Kata Rick. Aku tidak terlalu lelah kok sayang. Jadi aku tidak akan sakit, kamu tenang saja. Kalau begitu aku masuk dulu ya. Kata Ama. Rick pun mengangguk. Ama langsung berjalan memasuki pintu rumahnya. Setelah Emma masuk barulah Rick masuk ke dalam mobil taksi dan pulang menuju vilanya. Sesampainya di villa Rick hendak langsung masuk ke dalam kamarnya. Rick baru pulang nak? Tanya peleci ya. Iya bu, ibu belum tidur. Tanya Rick. Ibu lapar tadi, jadi makan dulu. Kata peleci ya. Tengah malam makan. Apa ibu tidak takut gemuk? Kan biasanya para wanita selalu mempermasalahkan makan malam. Kata Rick. Ibu tidak peduli Rick. Daripada menyiksa diri nahan lapar mending makan kan? Untuk berat badan ibu juga tidak mempermasalahkan. Kata peleci ya. Ibuku memang the best. Kata Rick. Ngomong-ngomong kamu habis datang dari mana? Tanya peleci ya. Aku tadi habis jalan-jalan seharian dengan Ama bu. Sahut Rick. Oh habis berkencan? Ya sudah sana masuk kamar. Mandi lalu istirahat. Kata peleci ya. Baik ibuku sayang. Kata Rick. Kemudian Rick masuk kamar. Dia langsung mandi untuk membersihkan dirinya. Setelah itu dia langsung istirahat sesuai apa yang dikatakan oleh ibunya tadi. Malam harinya Rick dan Emma tidur nyenyak di kamar masing-masing. Setelah melakukan perjalanan dan aktivitas yang cukup melelahkan seharian ini. Beberapa hari kemudian Rick mulai mempersiapkan keberangkatannya ke negara Amerika Serikat. Joe dan Merung akan ikut juga karena mereka bersama-sama akan menyaksikan pertandingan tinju di kelas berat atau heavyweight antara Oton melawan Dale dalam perebutan sabuk juara dunia tinju. Selain menonton pertandingan, Rick juga akan menemui pemilik saham promotor tinju dan para pengurus pertandingan untuk melakukan negosiasi. Rick juga sudah membuat janji pertemuan dengan mereka. Berkat menteri dan presiden yang memberikan labi untuk Rick, agar memudahkan jalannya untuk memiliki saham di promotor tinju yang paling besar dan tersukses di dunia. Rick menghubungi Ama untuk memberikan kabar bahwa dia akan terbang ke Amerika malam hari. Halo sayang, selamat pagi. Sapa Rick. Selamat pagi juga sayang. Pagi sekali nelponnya. Sahut Ama. Iya sayang, Kangnya kepagian nih. Baru bangun tidur ya? Tanya Rick. Iya baru bangun nih sayang. Sahut Ama. Baru bangun tapi tidak lemes suaranya. Minum air putih dulu sayang. Kata Rick. Iya sayang, tadi aku masih tidur tiba-tiba handphone berbunyi. Aku lihat panggilan masuk darimu langsung semangat deh jadinya. Kok pagi-pagi begini sudah nelpon aja sayang? Tanya Ama. Kalah dong sama ayam. Dia aja bangunnya subuh. Kata Rick. Kamu ini kok aku disamakan dengan ayam? Coba lihat ini jam berapa? Tanya Ama. Maaf sayang bercanda hehe. Oh iya ya ini baru jam 5 pagi, maafkan aku sayang nelponnya kepagian. Kata Rick. Kok jam segini udah bangunin aku aja sayang? Tanya Ama. Aku nanti mau mengajakmu jogging pagi sekalian sarapan. Kan hari ini ada Car Free Day. Aku mau menyempatkan waktu pagi ini untuk bertemu dan jalan bersamamu soalnya aku malam ini sudah mau berangkat ke Amerika. Kata Rick. Iya sayang, terima kasih sudah menyisihkan waktu untukku. Kamu memang pria yang sangat perhatian yang selalu berusaha ada untukku. Kata Ama. Sama-sama sayang, nanti jam 6 aku jemput ya. Kata Rick. Oke sayang, aku tunggu ya. Sahut Ama. Lalu Rick mengakhiri sambungan teleponnya. Rick berjalan keluar villa untuk mengecek kondisi bangunan sambil menghirup udara yang segar. Para pelayan dan security menyapa bosnya itu. Setelah selesai berkeliling di luar, Rick masuk ke dalam untuk mengecek semua fasilitas termasuk laboratorium, ruang musik, ruang fitness dan ruang server yang ada di dalam kamarnya. Rick memiliki ruang server pribadi untuk kebutuhan keamanan data pribadi serta data yang lainnya. Kemampuan hacker level dewa yang dia miliki sudah melampaui kemampuan para hacker yang ada di dunia. Berkali-kali Rick diserang para hacker jahat namun selalu gagal. Bahkan Rick hanya menggunakan peralatan otomatis untuk melindungi server dan data miliknya, tanpa harus mempekerjakan seorang hacker pelindung. Dikarenakan Rick memiliki banyak kesibukan di dunia nyata, oleh karena itu dia memasang berbagai macam peralatan yang ia rakit sendiri untuk melindungi data dan bekerja secara otomatis, karena begitu banyak kejahatan siber yang mengancam. Namun Rick tidak memiliki banyak waktu untuk melawan balik sehingga terpaksa dia menggunakan komputer untuk bekerja. Rick memeriksa kondisi dan kelayakan peralatan miliknya satu persatu. Kondisi masih bagus, jaringan aman, data aman dan yang lain-lain juga aman terkendali. Coba aku lihat serangan siber yang ditujukan kepadaku. Gumam Rick. Rick memeriksa serangan yang diterima, dan melihat ada begitu banyak hacker yang mencoba melakukan percobaan serangan kepadanya. Namun karena sistem keamanan yang sangat canggih dan sulit dibobol, membuat para hacker yang tidak memiliki skill dewa tidak dapat menerobos. Hanya ada 2 orang ternyata yang berhasil tembus melewati satu pertahanan dan mencoba ingin meretas dataku. Kalian telah melakukan hal yang sia-sia. Dari sekian banyak serangan, kalian berdua saja yang bisa menembus sampai ke tahap pertahanan lapis 2 milikku. Tidaklah mudah untuk melakukan serangan kepadaku.
Karena aku sudah memiliki keamanan berlapis-lapis yang bekerja secara otomatis memberikan perlindungan. Coba kulihat wajah dua orang hacker yang ingin mencoba menyerang. Gumam Rick. Rick mencoba untuk meretas wajah pelaku yang ingin mencoba membobol data penting miliknya. Dan tidak membutuhkan waktu yang lama Rick berhasil mengidentifikasinya dan ditemukan dua hacker berasal dari luar negeri. Mau mencoba bermain-main denganku ya? Akan ku kasih pelajaran biar kapok nih dua orang hacker sekaligus akan kuberikan serangan balik. Kata Rick dalam hati. Kemudian Rick memberikan dua hacker itu sebuah pelajaran. Dia meretas data-data penting milik hacker tersebut lalu membobol sistem keamanannya, dan memblokir semua sistem canggih yang dimiliki sehingga server dan komputer milik dua hacker itu rusak dan juga penuh virus. Setelah selesai memerangi para hacker yang ingin mencoba masuk menyerang, Rick pun keluar dari kamar khusus tersebut dan bersiap-siap untuk menjemput Ama. Terlihat Merung sudah mempersiapkan mobil miliknya. Rick berjalan menuju garasi. Selamat pagi bos, ini mobil Anda siap dipakai. Sudah bersih dan glowing seperti baru. Kata Merung. Pagi juga Merung. Terima kasih ya sudah nyiapkan mobil saya. Sahut Rick. Sama-sama bos. Ini mobil selalu aku jaga dan rawat dengan sepenuh hati dan jiwa. Kata Merung. Lebay sekali kamu ini Rung. Ya sudah saya mau berangkat dulu. Sahut Rick. Iya bos. Gak ngopi dulu ya? Tanya Merung. Nanti saja aku ngopi sama Ama. Minta air mineral saja Rung. Sahut Rick. Oke tunggu bos aku ambilkan air mineral kemasan botol ya. Kata Merung. Lalu Merung mengambilkan sebotol air mineral untuk dibawa Rick. Terima kasih Rung. Saya pergi dulu ya nanti malam jadi kita berangkat ke Amerikanya. Jangan lupa kamu siap-siap dari sore ya. Kata Rick. Siap bos. Sudah tidak sabar ini ingin pergi ke Amerika melihat pertandingan tinju. Sahut Merung. Rick pun berangkat ke rumah Ama. Jam 6 pagi tepat Rick sudah tiba dan menjemput Ama. Mereka pergi ke pusat kota yang berada di sekitaran taman. Karena hari Minggu ada Car Free Day di sana sudah banyak orang-orang yang melakukan olahraga. Rick dan Ama langsung melakukan pemanasan, lalu bersama-sama melakukan jogging dan lari-lari kecil. Beberapa putaran mereka berkeliling sampai keringat bercucuran. Ama meminta untuk berhenti sebentar karena kehausan. Haus nih sayang sudah kemarau aja nih tenggorokan baru beberapa putaran. Kata Ama. Kalau begitu tunggu di sini aku ambilkan air mineral di dalam mobilku. Sahut Rick. Lalu mereka duduk dan meminum air. Kemudian melanjutkan lagi jogging beberapa putaran. Setelah selesai melakukan olahraga jogging, mereka membeli sarapan yang ada di sana untuk mengisi kembali energi dan memesan 2 kopi hitam yang dinikmati sambil duduk santai sambil menghirup udara segar pagi hari. Bab ke-100. Sore hari pun tiba, Rick menelepon Joe untuk bersiap-siap karena pada pukul 7 malam hari mereka sudah dijadwalkan akan terbang ke Amerika menggunakan pesawat kelas bisnis. Sebelum menelepon Joe, Rick juga ke kamar Merung untuk memastikan apakah dia sudah melakukan persiapan. Gimana Rung sudah packing kamu? Tanya Rick. Karena ini adalah pertama kalinya saya keluar negeri, saya kebingungan mau bawa baju yang mana. Dari tadi saya sudah memilih-milih bos, tapi belum tahu baju mana yang akan saya bawa. Sahut Merung. Cuma begitu aja kau bingung seperti mau ke pesta saja. Kau cukup membawa pakaian biasa aja yang bisa dipakai dengan nyaman dan praktis. Kata Rick. Baju kaos begini ya bos? Tanya Merung. Nah itu kau tahu masih saja nanya. Bawa baju kaos, jaket dan jangan lupa juga kaos dalam anti peluru buat keamanan. Sahut Rick. Oke bos, gak jadi deh saya bawa setelan jas ini. Kata Merung. Sedikit saja bawa pakaian dan perlengkapan yang kamu butuhkan. Jangan lupa bawa obat dan vitamin yang kamu perlukan untuk menjaga kesehatan. Nanti kalau masalah pakaian kurang kita bisa beli di sana. Kata Rick. Perhatian sekali Anda bos. Saya jadi terharu. Ngomong-ngomong Anda sudah packing juga? Tanya Merung. Keperluan saya sudah disiapkan sama pelayan jeti aman saja Rung. Ini saya mau menghubungi Joe dulu. Kata Rick. Lalu Rick menelepon Joe. Halo Joe, sedang sibuk atau tidak? Tanya Rick. Halo juga Rick. Ini saya sedang bersih-bersih rumah. Sahut Joe. Rajin sekali kamu Joe. Bagaimana sudah siap berangkat malam nanti? Tanya Rick. Kan saya masih lajang jadi harus rajin. Nanti gak ada yang bersihkan ini rumah kalau kita pergi lama ke Amerika. Saya sudah siap juga untuk berangkat ini perlengkapan dan baju juga sudah dipacking. Sahut Joe. Kemungkinan kita 3 hari pergi ke sana. Menyesuaikan kondisi juga bisa lebih atau kurang. Kata Rick. Oke Rick. Sebulan juga tidak apa-apa. Canda Joe. Lama sekali Joe nanti abu kucing saya nyariin kalau sama itu. Balas Rick. Sekalian aja bawa ke sana ikut terbang bersama kita. Sahut Joe. Entar mabok si abu kalau ikut kita. Oh ya Joe nanti jam 6 lewat 30 Maret tuh menjemputmu ke sana. Kata Rick. Oke Rick. Ya sudah Rick saya mau lanjut bersih-bersih dulu biar rumah ini kinclong. Kata Joe. Oke Joe selamat beraktivitas. Sahut Rick. Lalu Joe lanjut bersih-bersih rumah. Saat membersihkan isi dalam lemari dan beres-beres dia melihat ada selembar kertas yang terjatuh. Gambar apa ini aku ambil dulu gumam Joe. Ternyata ini foto kedua orang tuaku. Jadi rindu aku dengan mereka. Oh ya aku sudah lama tidak mengunjungi makam mereka. Sekalian saja, setelah bersihkan rumah ini aku akan ke sana juga membersihkan makam mereka. Kata Joe dalam hati. Hanya tersisa foto ini yang menjadi kenangan terakhir milikku.
Semuanya habis tak tersisa waktu itu saat rumah yang dulu kebakaran. Aku berhasil menemukan foto mereka berdua ini di sisa puing-puing rumah yang terbakar. Untunglah masih ada foto ini yang menjadi satu-satunya paling berharga. Fotoku sewaktu kecil gak ada juga, ini jadi tambah sedih. Bagaimana ya wajahku sewaktu kecil? Kalau begitu aku mau menyempatkan waktu dulu mengunjungi makam ayah dan ibu. Gumam Joe lagi dengan mata yang berkaca-kaca. Setelah selesai membersihkan rumahnya lalu Joe pergi ke pemakaman orang tuanya. Dia membersihkan makam dan juga menaburkan bunga. Dengan air mata yang ingin terjatuh Joe menatap makam ayah dan ibunya sambil berkata, "Andai kalian masih di dunia ini, aku pasti membuat kalian bangga melihat perkembanganku hingga saat ini. Kini aku sudah menjadi seorang atlet tinju dan sudah berhasil menjadi juara. Betapa sedihnya aku ketika aku sudah sukses kalian sudah tiada. Nanti jika ada kesempatan Joe akan memasuki dunia tinju internasional. Kini Joe sedang berusaha untuk masuk ke sana. Ini semua berkat orang baik yang mau membantu Joe menjadi atlet tinju internasional. Dia bernama Rick. Dia yang selama ini membantu Joe ya. Bu, Joe bersyukur bisa bertemu dengan dia. Oh ya, Joe juga mau minta izin pada ayah dan ibu. Malam ini Joe dan Rick akan berangkat ke Amerika. Ini pertama kalinya Joe akan pergi ke luar negeri. Doakan Joe selamat ya. Joe tahu kalian berdua pasti mendengar semua yang Joe katakan di atas sana. Joe pamit pulang dulu. Joe sayang ayah dan ibu," kata Joe. Lalu Joe beranjak pergi meninggalkan pemakaman dan pulang. Di sore hari, Merung sudah ingin menjemput Joe. "Bos, saya mau menjemput Joe dulu ya," kata Merung. "Jemput dia di sasana pelatihan," sahut Rick. "Baik bos," kata Merung. Merung berangkat menuju sasana pusat pelatihan. Setelah itu Joe pamit dengan pelatihnya di sasana dan pergi bersama Merung. "Kita ke tempat bos Rick dulu baru deh kita ke bandara," kata Merung. "Oke, aku nggak pernah nih naik pesawat Pro," kata Joe. "Naik pesawat ya sama saja kayak naik bus, tapi bedanya pesawat itu di atas udara jalannya," sahut Merung. "Kamu sudah pernah naik pesawat ya, Rung?" tanya Joe. "Belum pernah juga. Ini pertama kalinya juga bagi saya naik pesawat," sahut Merung. "Aku kira kamu sudah pernah tadi. Semoga aku tidak mabuk saja nanti pas di pesawat," kata Joe. "Jangan dipikirkan. Anggap saja kita naik mobil, biar kita tidak mabuk juga," kata Merung. "Oke dah WH, aku akan mencoba santai," kata Joe. "Nah gitu dong. Kita sudah tiba di rumah itu bos Rick sudah menunggu di depan," kata Merung. "Halo Rick. Wah kamu tambah meco dan gagah saja dengan kulit barumu," kata Joe. "Kamu bisa aja Joe. Ini warna kulit hasil berjemur bersama Emma di pantai," sahut Rick. "Sangat eksotis. Kau semakin gagah dan tampan dengan kulit coklat itu. Aku juga ingin seperti itu biar makin sangar dan meco juga," kata Joe. "Kalau mau seperti itu nanti kita berjemur bersama di pantai," sahut Merung. "Kau mau juga warna kulit seperti itu?" tanya Joe kepada Merung. "Ya maulah. Bos Rick ini kan panutanku. Aku juga ingin gagah dan meco seperti dia biar aku juga menjadi rebutan para wanita nggak kalah sama bos," sahut Merung. "Kamu kan sudah meco long. Hanya tinggal perbanyak olahraga saja untuk membentuk tubuhmu agar terlihat lebih atletis biar maconya bisa nambah," kata Rick. "Kayak ban kempes diisi angin saja bos pakai nambah segala. Nih lihat perutku yang buncit ini susah dikecilinnya bos," sahut Merung. "Kurangin gula sama rutin olahraga Rung biar gak tambah ngembang itu perut. Nanti kau harus sering-sering sirap juga untuk mengecilkan perutmu yang seperti ibu hamil itu," kata Joe. "Iya Joe, aku iri sama perut six pack milik kalian berdua. Punya saya one pack begini kalau pakai baju ketat kelihatan menonjol," kata Merung. "Gak apa-apa Rung biarpun menonjol begitu, tapi kamu tetap meco juga kok. Ayo kita segera berangkat ke bandara. Ini sudah hampir jam 7. Kalian sudah siap berangkat kan?" tanya Rick. Merung dan Joe mengangguk. "Lah kalian berdua kenapa? Muka kalian terlihat sedikit pucat begitu?" tanya Rick. "Tidak apa-apa bos. Mungkin ini karena pertama kalinya saya naik pesawat jadi agak panik sedikit," kata Merung. "Iya benar Rick. Saya juga sebelumnya belum pernah naik pesawat jadi saya khawatir nanti di dalam pesawat akan mabok," sambung Joe. "Coba kalian tenangkan diri kalian. Nanti anggap saja kita sedang naik mobil. Wajar jika kalian merasa khawatir karena ini adalah penerbangan pertama kalian. Tapi jika nanti kalian merasakan mabuk udara, kalian bisa memuntahkannya di kantong yang telah disediakan oleh pihak pesawat," kata Rick. "Baiklah Rick, saya akan mencoba menenangkan diri," kata Joe. "Saya juga bos," kata Merung. "Sebaiknya kita berangkat sekarang ke bandara. Nanti kita terlambat dan ketinggalan pewat lagi," kata Rick mengingatkan. "Oh iya, hampir lupa kalau kita masih di villa. Ayo kita tancap gas bos," sahut Merung. Lalu mereka langsung berangkat menuju bandara internasional. Setelah sampai mereka pun langsung menaiki pesawat VVIP. Lalu beberapa saat kemudian pesawat melakukan penerbangan direct ke Amerika Serikat tanpa transit. Setelah beberapa jam mengudara akhirnya mereka tiba di tempat tujuan tepatnya di kota Los Angeles. Di sanalah kota yang akan mengadakan partai perebutan gelar juara tinju dunia. Rick dan kawan-kawan turun dari pesawat dan langsung memesan taksi untuk mengantarkan mereka ke hotel terdekat dan beristirahat. "Ternyata naik pesawat tidak semenakutkan pikiran saya sebelumnya ya bos," kata Merung. "Benar, saya kira saya akan mabuk udara di dalam pesawat. Tapi ternyata tidak, saya sangat menikmati penerbangannya,"
Sahut Joe. Benar kan kata saya? Kalian khawatirnya berlebihan sebelum berangkat. Tapi kalau sudah merasakan tidak akan takut lagi kan? Tanya Rick. Tidaklah malah saya ketagihan bos. Sahut Merung. Saya juga. Kata Joe. Akhirnya kita sudah tiba juga nih bos, senang sekali bisa ke Amerika. Otak yang sudah beku ini memang sangat membutuhkan hiburan seperti ini biar fresh kembali. Kata Merung. Nanti sebelum menonton pertandingan kita akan jalan-jalan dulu ke pusat kota. Dan sekaligus mengunjungi sasana pelatihan milik tim Los Angeles Long Manajemen Lebar. Lebar yang menaungi para petarung seperti Otto, yang akan bertanding nanti memperebutkan gelar. Kebetulan saya sudah menghubungi tim mereka untuk sekaligus mengenalkan Joe. Sahut Rick. Baik Rick, saya sangat senang sekali bisa berkenalan dengan tim Otto. Mungkin nanti saya bisa sparring dan latihan bersama dengan mereka. Kata Joe. Iya Joe, mari kita beristirahat dahulu ke hotel. Saya sudah memesan 3 kamar untuk kita. Sahut Rick. Mereka pun melakukan check-in dan memasuki kamar masing-masing untuk beristirahat.